warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Janganlah kamu mentaati orang-orang kafir. Yani janganlah kamu taat kepada orang kafir guna meninggalkan agamamu. Jangan kau taati orang kafir guna meninggalkan dakwahmu. Wajahidhum bihi jihadan kabira, dan berjihadlah dengannya, yaitu dengan Al-Quran, jihad yang besar. Orang yang berjihad dengan mempelajari Al-Quran, mengamalkannya dan mendakwahkannya, dia adalah orang yang sedang berjihad. Nabi SAW bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya guna menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Karena menuntut ilmu adalah jihad, yaitu badlul juhdi, mencurahkan kesungguhan, maka kita harus bersungguh-sungguh dalam belajar, mengusahakan dalam batas maksimal. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk bersungguh-sungguh dalam belajar. Orang yang berjihad mengorbankan pikirannya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan hartanya, bahkan mengorbankan nyawanya. Oleh karenanya berkorbanlah pada tempatnya. Salah satunya adalah berkorban untuk terus mendakwahkan agama ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita dengan nikmat Islam. Lebih dari sekedar nikmat Islam adalah nikmat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apabila cuman mengikuti sunnah, mengikuti Islam tetapi tidak mengikuti sunnah, maka banyak sekali orang-orang yang mengaku muslim, akan tetapi terkumpul padanya kekafiran. Banyak di antara manusia yang mereka mengaku Islam, akan tetapi mereka masih berbuat kekafiran. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Tidaklah kebanyakan dari mereka beriman kepada Allah illa wahum musyrikun, tetapi mereka berbuat syirik. Surat Yusuf ayat 106.
Jadi kebanyakan manusia begitu. Dia muslim tetapi tercampur dalam hatinya kesyirikan. Dia telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi ketika ada masalah, ketika ada problem, mereka datang kepada dukun. Mereka datang kepada kuburan keramat. Mereka datang kepada paranormal, ahli nujum dan yang lainnya. Beriman mereka dari sisi iman rububiyah, tauhid rububiyah. Tahu dia Tuhannya Allah, penciptanya Allah. Tapi mereka belum mengetahui tentang tauhid uluhiyah. Sekiranya mereka paham tauhid uluhiyah, niscaya mereka tidak akan berdoa kecuali kepada Allah, tidak akan berharap kecuali kepada Allah, tidak akan takut kecuali kepada Allah, tidak akan tawakal kecuali hanya kepada Allah. Maka bersyukur kita kepada Allah dan harus terus diperjuangkan dakwah ini. Harus terus diperjuangkan dakwah ini. Karena dakwah ini bukan dakwah main-main, tapi jihad yang besar. Ketika orang-orang berbangga dengan baju rompinya untuk berangkat jihad, bangga dengan pedangnya, dengan rudalnya, maka orang-orang yang berjihad dengan sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah tidak boleh berkecil hati. Karena ini jihad yang besar. Mengajak kepada tauhid, meninggalkan syirik. Mengajak kepada sunnah, meninggalkan bid'ah. Mengajak kepada yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar. Dan tidak bisa kita dimenangkan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka terus kita mohon kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا آمين. Adapun pelajaran kita sampai bab yang ke-41. Bab tahrimul uquq wa qati'atur rahim. Bab 41 betul? Bab tentang haram, durhaka dan memutuskan silaturahim. Hukumnya haram. Silaturahim harus disambung, persaudaraan harus disambung. Siapa yang tidak mau menyambung berarti dia telah memutuskan rahim. Dan Allah akan putuskan orang yang memutuskan. Makanya jadilah seorang hamba. Jangan jadi orang yang menjadikan dirinya Tuhan. Kita ini hamba. Orang yang rendah. Hamba Allah, orang yang merendahkan diri kepada Allah. Kenapa kadang kita marah ketika dihina, dicela, disakiti, didolimi? Kenapa kamu marah ketika dihina, dicela? Berarti dia merendahkan saya. Ketika dia mengatakan berarti dia merendahkan saya, berarti merasa dirinya tinggi. Saya tinggi, enggak mau saya direndahkan. Sombong, merasa dirinya tinggi. Adapun orang yang merendah, dihina, dicela, biarlah Rasulullah SAW dihina-hina, dicela-cela. Yang penting bukan agama yang dicela, yang penting bukan agama yang dihina. Kalau agama yang dihina, Rasul SAW marah dengan kemarahan yang tidak bisa dihentikan. Adapun kalau dirinya, pribadinya, keluarganya dihina, biasa. Rasulullah SAW dihina-hina, direndahkan. Tidak marah beliau. Ini orang yang
benci karena Allah, cinta karena Allah, marah karena Allah, ridho karena Allah. Seringkali persaudaraan putus karena merasa diri hebat, merasa diri tinggi, sehingga tidak mau merendah. Dan orang kalau tidak mau merendah, dia pasti akan kalah. Uququl walidain minal kabair. Durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar. Wa huwa muamalatihim bima yata'adduna bihi aw minhu mimma yukhalifu syar'i. Yaitu muamalah kepada mereka dengan hal-hal yang bisa menyakiti kepadanya atau darinya yang menyelisihi syariat. Ini durhaka berarti dia menyakiti orang tua. Apakah dengan kata-kata, apakah dengan perbuatan? Adami isali birrihi ilaihima, atau tidak mau menyambung kebaikan dengan keduanya. Menyakiti sih enggak, tapi enggak mau menyambung. Itu namanya durhaka. Wa qati'atur rahimi diddu sillatiha, memutuskan tali silaturahim adalah lawan dari menyambungnya. Memutus berarti tidak menyambung. Ay adamil ihsani ilaiha au tafaqqada ahwaliha wa su'ali anha walau bisalam. Yaitu tidak berbuat baik kepadanya, tidak menanyakan kondisinya, keadaannya, tidak menanyakannya walaupun dengan salam. Yang terbaik adalah berkunjung kepada orang tua, kemudian memberikan kebaikan. Walaupun mungkin kita sudah punya keluarga, walaupun mungkin kita lagi banyak kebutuhan, walaupun mungkin orang tua kita lebih kaya dari kita, hendaknya kita berbuat baik. Betapa orang tua senang, istilah di kampung dulu, walaupun sayur bening yang dikirim ke rumah orang tuanya, itu orang tua senang. Banyak orang ngasih sayur bening, tapi beda kalau dikasih sama anak. Begitu harusnya. Orang tua bisa beli baju misalnya lebaran, tapi beda kalau dibelikan oleh anaknya. Orang tua yang sudah lanjut usianya, terbaring tempat tidur, bangun susah. Begitu hari raya dibilang mau ke lapangan apa enggak? Ya enggak tahu. Kemudian dia buka-buka lemari mau cari baju. Kata anaknya, nih baju baru, nih sarung baru, ini peci baru. Kasih. Oh langsung. Memang ada katanya, ada dipakein. Semangat berangkat ke lapangan. Senang rasanya. Karena kadang orang tua sudah lanjut usianya, dia seperti anak-anak lagi. Ketika anak-anak itu enggak semangat untuk sholat ke masjid, ketika diberi baju baru, sajadah baru, suruh berangkat, semangat. Begitu orang tua kita. Jangan istrinya dibeliin baju baru, anak-anaknya dibeli, bapakmu enggak dibeliin. Ibumu enggak dibeliin. Bagaimana kita ini? Udah banyak bajunya. Sarung udah numpuk enggak dipakai. La ilaha illallah. Ngaji sih rajin, tapi sama orang tua kurang perhatian. Istighfar, kita harus mohon ampun kepada Allah. Yang paling berjasa kepadamu itu ibumu, bapakmu, bukan anak istrimu. Anak kita kadang menyenangkan di awalnya, tapi kadang tidak di akhirnya.
Kecil masih bisa dipaksa sekolah di pesantren, hafal 19 juz, 20 juz. Begitu udah mau tingkatan berikutnya, saya mau sekolah bola aja Pak. Sekolah bola. Gimana si fulan? Itu, aduh kecolongan saya Ustaz. Kenapa kecolongan? Gak mau sekolah lagi belajar agama. Dia mau sekolah umum aja. Jangan didukung. Sekolah agama dukung. Kalau sekolah nggak mau belajar agama, jangan didukung. Biarin sekolah sendiri, bayar sendiri. Begitu. Jangan didukung. Sebab yang sekolah agama aja kadang-kadang susah dikendalikan, apalagi udah sekolah umum. Suka-suka dia. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati oleh Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Syekh Nasir Sa'di rahimahullah mengatakan, dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tiada diturunkan satu surat? Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya memandang kamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Minta surat, begitu datang surat, isinya perintah perang, melotot matanya seperti orang yang takut mati. Dan lebih utama bagi mereka taat dan mengucapkan perkataan yang baik apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Ini dia. Kadang orang ketika sudah berkuasa berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Jangan diputuskan hubungan kekeluargaan. Keluarga ada yang skupnya suami, istri, anak. Ada keluarga yang skupnya lebih luas dari itu. Kami keluarga besar Masjid Thoriqul Huda. Itu keluarga. Jangan kau putuskan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati oleh Allah. La ilaha illallah. Berat ancamannya. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati oleh Allah. Apa laknat? Dijauhkan dari rahmat. Apa enaknya kita hidup kalau jauh dari rahmat Allah? 1000 teman itu sedikit, 1 musuh itu udah banyak. Ini yang prinsip harus kita hidupkan. Punya teman 1000 itu dikit. Punya musuh atu aja udah banyak. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati oleh Allah dan ditulikannya telinga mereka dan
membutakannya penglihatan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak membutakan mata kita. Karena bukanlah buta itu orang yang enggak bisa melihat, tetapi orang yang buta adalah yang buta hatinya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Artinya terdapat dua hal: konsisten dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala serta menjalankan semua perintahnya, dan di sanalah terdapat kebaikan, petunjuk dan keberuntungan, atau berpaling dari hal itu serta berpaling untuk tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak terdapat apapun dalam hal ini melainkan kerusakan di muka bumi. Karena mengerjakan berbagai kemaksiatan dan memutuskan tali kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yakni yang berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan tali kekeluargaan, la'anahumullah, dilaknat oleh Allah dengan menjauhkan mereka dari rahmatnya dan mendekatkan mereka pada murkanya. Fa'asammahum wa a'ma absarahum, dan ditulikan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka tidak bisa mendengar nasihat dan petuah yang membawa manfaat bagi mereka. Itu dia. Karena sudah dilaknat oleh Allah, dengar nasihat pokoknya enggak bakal. Wah, udah itu kena laknat Allah. Menjadikan mereka tidak bisa mendengar nasihat dan petuah yang membawa manfaat bagi mereka, serta tidak dapat melihatnya. Telinganya ditutup, matanya buta. Mereka memiliki telinga tetapi tidak bisa mendengar secara taat dan menerima. Mereka hanya mendengar namun hanya sebagai tegaknya hujah Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki mata tetapi tidak bisa melihat berbagai pelajaran dan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Tidak digunakan untuk menengok berbagai bukti dan penjelasan yang nyata. Kita berlindung kepada Allah dari orang yang ditulikan telinganya, dibutakan matanya. Berpaling dari peringatan Allah. Padahal ngeri, sering diputar ulang-ulang di radio Roja. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Besar rumahnya tapi terasa sempit. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Waduh, di dunia buta secara maknawi, di akhirat buta, nggak bisa ngelihat apa-apa. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Robku, dia mengatakan, wahai Robku, kenapa kau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira, sedangkan kami dulu di dunia melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Begitulah kamu dulu di dunia telah datang ayat-ayatku, kamu mengabaikannya. Datang ayat-ayat Allah, peringatan Allah, nasihat, kamu melupakannya, mengabaikannya. Begitulah sekarang kamu pun diabaikan. Sudah, nggak ada lagi kesempatan. Kalau sudah di akhirat, sudah vonis, nggak bisa lagi ada kesempatan. Maka menyesallah sebelum sampai di akhirat. Yukhbirullahu subhanahu anna man tawalla an ahdillahi wa mithaqihi minat taklifi syari'ati wal ahkamil islamiyati ada ila ma kana alaihi fil jahiliyahi juhala min safaqid dima wa qati'atir rahim.
Allah Subhanahu wa taala mengabarkan barang siapa yang berpaling dari janji Allah, dari mitsaqihi, yakni janji yang kokoh berupa taklif syariat dan hukum-hukum Islam, lalu kembali lagi ke zaman jahiliyah, kembali ke zaman kebodohan berupa menumpahkan darah dan memutuskan silaturahim. Wa huwa adamul ihsani ilal aqarib, yakni tidak berbuat baik kepada kerabat, fil maqali wal af'al, dalam perkataan maupun perbuatan. Wa badlul amwal, tidak mau berbuat baik dengan memberikan harta. Walihada nahal ifsadu fil ardi umuman wa an qati'atil arhami khususa. Oleh karenanya Allah melarang berbuat kerusakan di muka bumi secara umum, lalu melarang memutuskan silaturahim secara khusus. Jadi membuat kerusakan di muka bumi itu banyak. Berbuat kerusakan di muka bumi itu banyak macamnya. Tapi wabil khusus, memutuskan hubungan rahim. Itu kerusakan yang ditekankan sekali untuk ditinggalkan. Jangan memutuskan silaturahim. Lihat contoh para nabi. Jangankan cuma kesalahan-kesalahan yang ringan. Kesalahan yang sangat besar. Yaitu kekafiran. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan ketika orang tuamu mengajakmu untuk berbuat syirik yang kamu tidak ada ilmu baginya, jangan kamu taati. Jangan kamu taati orang tuamu berbuat syirik. Tetapi apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bersahabatlah dengan kedua orang tuamu dengan cara yang baik. Kesalahan kekufuran tetap harus diperlakukan baik. Ayat berikutnya surat Ar-Ra'd. Ini surat yang ke-13 ayat 25. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'uddar. Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi. Orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk yaitu Jahannam. Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan mereka mendapat tempat kediaman yang buruk yaitu Jahannam. Usai menceritakan mengenai sifat-sifat penduduk surga, Allah menyebutkan bahwa penduduk neraka berada dalam karakter yang berlawanan dengan sifat-sifat yang Allah ceritakan mengenai para penghuni surga. Allah berfirman tentang mereka, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh. Min ba'di mitsaqih, ini telah diikrarkan dengan teguh. Sesudah ditekankan dan ditegaskan oleh Allah atas mereka melalui kehadiran para rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janji dan ditekankan. Apa bukti penekanannya? Dengan datangnya para rasul. Maka mereka tidak menyikapinya dengan kesetiaan,
dan penyerahan diri. Justru menghadapinya dengan sikap berpaling dan mencampakkan. Kita berlindung kepada Allah dari sifat berpaling dan mencampakkan. Sehingga ketetapan perintah Allah, perintah Rasulnya, harusnya kita sami'na wa ata'na. Jangan dibantah nasihat yang baik dari Quran dan Sunnah dengan apapun. Jangan dibantah. Kadang orang membantah dengan hasil rapat. Ini sholat Aid mau di masjid apa di lapangan? Sunnah Nabi di mana? Di lapangan. Sudah jelas sunnahnya, tinggalnya sami'na wa ata'na. Dibantah. Karena masjidnya udah besar, sudah bisa menampung jamaah. Lagian repot harus gelar-gelar karpet. Berdasarkan hasil rapat, sholat idnya di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan cuman sunnah. Gitu. Itu kan cuman sunnah. Toh sholat di masjid juga sah. Masjidil Haram aja sholatnya di masjid. Sholat id. Jangan dibantah. Jangan. Udah sunnah Nabi, ikuti. Walaupun masalah afdoliyah. Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar. Abdullah bin Abbas. Ketika mengatakan haji tamattu itu lebih utama daripada haji ifrad, haji qiran. Lalu ada yang membantah, tapi kata Abu Bakar, tapi kata Umar, marah, hampir saja turun hujan batu dari langit. Aku mengatakan qala Rasulullah, engkau mengatakan qala Abu Bakrin wa Umar. Jangan dibantah. Lagian ngapain? Sudah jelas sunnahnya pasti dimusyawarahin. Yang memang mantan-mantan pengusung demokrasi ya begitu. Pilih ketua DKM, pemilihan. Katanya mengingkari demokrasi, tapi memutuskan suatu voting. Suara rakyat, suara Tuhan. Tuhan apa? Nggak ada. Jadi kita berikuti manhaj ini jangan dikecohkan dengan begitu. Adzan. Adzan belum? Ayo adzan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa hampir turun kepada kalian hujan batu dari langit. Aku ucapkan Rasulullah SAW bersabda, kamu mengatakan qala Abu Bakrin wa Umar. Tapi kata Abu Bakar, tapi kata Umar, jangan. Nah di antara sifat manusia, ada yang seperti itu. Sesudah ditekankan dan ditegaskan oleh Allah atas mereka melalui kehadiran para Rasulnya, maka mereka tidak menyikapinya dengan kesetiaan dan penyerahan diri. Justru menghadapinya dengan sikap berpaling dan mencampakkannya. Selanjutnya wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Mereka itu tidak sudi menyambung hubungan antar mereka dengan Rabb mereka, dengan keimanan dan amalan saleh. Tidak juga menjalin hubungan dengan handai tolan. Tidak melaksanakan hak-hak orang-orang,
justru melakukan kerusakan di dunia dengan kekufuran, maksiat, dan menghalang-halangi orang dari jalan serta mengharapkannya. Mereka menginginkan manusia menjadi bengkok. Ulaika lahumul la'nah, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan. Maksudnya pengusiran dan celaan dari Allah, para malaikat dan kaum mukminin. Walahum su'uddar, dan mereka mendapatkan tempat kediaman yang buruk, yaitu neraka jahim dengan segala siksaan yang pedih di dalamnya. Jangan kira orang mukmin nggak bisa masuk surga, nggak bisa masuk neraka. Jangan kira setelah kita Islam kemudian bebas dari neraka. Gak. Bisa saja orang Islam masuk neraka. Disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat yang kedua. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dulu di dunia menjadi muslim. Nanti di akhirat baru mereka pengen, duhai sekiranya saya dulu di dunia muslim. Mengenai ayat ini, bahwa di antara kaum muslimin ada yang mengucapkan la ilaha illallah. Ayat ini menceritakan perihal orang-orang yang menghuni neraka jahanam. Ketika melihat teman-teman mereka dikeluarkan dari neraka, Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepadaku Al-Musanna, telah menceritakan kepada kami Muslim, telah menceritakan kepada kami Al-Qasim, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Farwah Al-Abdi, bahwa Ibnu Abbas dan Anas Ibnu Malik menakwilkan, yaitu orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Ayat ini menceritakan hari itu Allah memasukkan orang yang berdosa dari kalangan muslim ke dalam neraka bersama orang-orang musyrik. Kemudian orang-orang musyrik berkata, ma aghna ankum qaulukum la ilaha illallah wa antum ma'ana finnar. Tidak ada manfaatnya bagi kalian menyembah Allah ketika di dunia, sedangkan kamu buktinya di neraka juga. Gitu. Jadi dia orang Islam menyembah Allah, tapi kok masuk neraka? Ketemu saudaranya di neraka. Apa gunanya kamu mengucapkan la ilaha illallah? Buktinya neraka juga. Maka Allah murka kepada orang-orang musyrik, lalu berkat kemurahan darinya, dia mengeluarkan orang-orang muslim dari neraka. Yang demikian itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dibacakan ayat ini. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Jangan pede, saya muslim gak bakalan masuk neraka. Bisa. Kenapa bisa masuk neraka? Karena dosa-dosanya banyak. Apalagi tadi dapat laknat. Bisa. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang yang berat timbangan kebaikannya, dia berada di tempat yang diridhoi, yaitu surga. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, tempat kembalinya hawiyah. Tetap akan ditimbang kita ini. Semoga kita langsung surga. Karena ada juga yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Semoga kita langsung surga. Hadhihi halul ashqiya'i wa sifatihim. Wa dzukira ma lahum fil akhirati wa masirihim ila khilafi ma sara ilaihi al mu'minun kama annahum ittasafu bi sifati ghairi sifatihim.
Inilah kondisi orang-orang yang celaka dan sifat-sifat mereka yang disebutkan bagi mereka di akhirat. Dan tempat kembali mereka berbeda dengan apa yang diberikan kepada orang mukmin, sebagaimana mereka disifatkan dengan sifat-sifat selain sifat mereka. Orang mukmin tapi kadang sifatnya tidak seperti orang mukmin. Ya salah, manusia nggak ada yang sempurna. Tetapi kalau diingatkan sadar, bukan terus dalam kesalahannya. Gak ada orang yang sempurna. Semua orang pasti punya salah, punya dosa. Cuman bedanya kalau para sahabat itu diingatkan langsung. Sami'na wa ata'na. Nah kalau kita ini kadang udah salah. Diingatkan ngeyel. Sifat para sahabat itu disebutkan di akhir surat Al-Baqarah. Di akhir surat Al-Baqarah. Ayat 282 misalnya. Gak mau loncat. Bukakan ya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tubduhu yuhasibkum bihila. Ayat berapa itu? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. Ini yang membuat lemes, patah punggung para sahabat, nunduk. Kenapa? Karena apa yang nampak dan apa yang tersembunyi di hati akan dihisab. Maka mereka datang, ya Rasulullah, telah turun kepadamu ayat tentang perintah salat, perintah zakat, perintah saum. Kami sanggup melakukannya. Tapi ayat ini kami tidak sanggup untuk mengerjakannya. Apa sih ayat ini beratnya? Niat-niat di hati akan dihisab. Niat doang di hati, niat buruk dihisab. Itu yang bikin lemes para sahabat. Siapa yang bisa mengendalikan hati? Padahal hati ini adalah raja. Siapa yang bisa mengendalikan raja? Raja yang mengendalikan rakyatnya. Berat para sahabat. Lalu mengadu, ya Rasulullah, bagaimana ayat ini kami enggak sanggup mengamalkannya. Lalu kata Nabi SAW, apakah kamu ingin mengucapkan seperti ucapan dua ahli kitab sebelum kamu? Sami'na wa asoina, kami dengar dan kami durhaka. Bal qulu sami'na wa ata'na hufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tetapi ucapkanlah oleh kalian, sami'na wa ata'na hufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sudah ucapin aja, mau berat mau ringan jalanin aja. Maka sahabat langsung sami'na wa ata'na hufranaka rabbana wa ilaikal masir. Begitu lidah-lidah para sahabat basah mengucapkan kalimat ini, maka turun ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Begitu turun ayat ini, ayat sebelumnya mansuh maknanya walaupun ditetapkan ayatnya. Artinya
niat-niat buruk dalam hati tidak lagi dihisab karena di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah kau hukum kami kalau kami lupa atau kami tersalah. Allah katakan, na'am. Iya. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Wahai Rabb kami, janganlah kau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana kau bebankan kepada umat-umat sebelum kami. Allah berfirman, na'am. Ada kiai yang menerjemahkan, Allah sangat pemurah kepada kita. Ketika si hamba mengatakan, wahai Rabb kami, janganlah kau hukum kami karena kesalahan kami atau kami lupa. Oke, katanya. Bagaimana menerjemahkan oke? Karena kalimat oke itu bisa dipahami apa enggak? Bisa. Bahkan lebih paham orang sekarang bilang oke. Oke bahasa apa? Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris. Tapi jangan ditiru. Saya nikahkan fulanah binti fulan dengan mas kawin tersebut tunai. Oke. Sama enggak itu? Menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala setelah kita sami'na wa ata'na itu akan datang kemudahan-kemudahan. Yang penting taat dulu, jangan bantah. Itu sahabat. Kalau dinasihati langsung sami'na wa ata'na. Sayang kita baru ngaku doang. Ikutin manhaj apa? Sahabat, pengakuan. Tapi mana buktinya? Gitu. Kita dituntut bukti karena kita butuh bukti bukan janji. Gitu. Ya, sampai di sini semoga menjadi nasihat buat saya dan antum semua agar jaga persaudaraan, jangan durhaka, jaga silaturahim. Dan ternyata luas makna silaturahim, bukan sekedar orang yang dalam satu keluarga. Gitu. Dan itu sudah menjadi maklum di bangsa kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.